Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran histologi kulit dan jaringan penunjang. Oke, nah jadi yang dimaksud dengan integumen itu adalah komponen yang terdiri atas kulit dan jaringan penunjangnya, yaitu ada kelenjar keringat, kemudian kelenjar sebasea, rambut, dan juga kuku. Nah, sistem integumen ini adalah organ yang paling besar atau paling banyak komponennya di dalam tubuh kita ya. Bahkan total dari jaringan tersebut totalnya adalah sekitar 16% dari berat tubuh kita. Ya. Nah, jaringan integumen dia akan menutupi bagian permukaan tubuh ya. Nantinya akan bersambung dengan bagian mukosa. Ya, mukosa ini berarti adalah membran yang berada di permukaan dari tubuh bagian dalam atau organ-organ dalam. Gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan dia mukosa, apakah masuk ke sistem integumen? Tidak ya, tapi memang sistem integumen yang menutupi bagian luar dari tubuh kita itu nanti akan bersambung dengan bagian mukosa ya. Contohnya bagian mukosa itu ada di saluran cerna, kemudian bibir, anus, terus sistem respirasi misalnya ada hidung, lalu di sistem urogenital. Oke ya, nah kemudian sistem integumen ini juga nanti di daerah mata ya, di daerah mata itu akan bersambung dengan adanya konjungtiva untuk bagian anterior atau bagian permukaan dari bola mata. Nah, kemudian jaringan integumen atau kulit juga menutupi bagian telinga ya, yang kemarin mungkin di modul THT udah kita bahas itu untuk telinga bagian luar ya. Nah, permukaannya juga dilapisi oleh struktur kulit atau integumen sampai ke permukaan dari membran timpani yang bagian luar. Apakah saja fungsi dari sistem integumen? Yang pertama fungsinya adalah sebagai protektif atau perlindungan. Jadi kulit di sini berperan sebagai barier fisik yang melindungi tubuh kita dari perubahan cuaca, kemudian tekanan atau bahan-bahan yang memiliki risiko untuk cedera mekanik ya. Kemudian karena dia tersusun atas jaringan yang kuat dan juga padat, maka bisa melindungi dari adanya invasi patogen. Yang kedua fungsinya sebagai sensori. Nah, di kulit ini nanti ada reseptor-reseptor untuk sensori dan juga mekanis, sehingga nanti kita bisa merasakan adanya sentuhan, ya kan, merasakan adanya juga perubahan suhu dan lain-lainnya. Yang ketiga, termoregulatori. Nah, di kulit itu dia ada struktur, yaitu lapisan lemak, kemudian rambut-rambut yang ada di kulit, misalnya saja di kepala. Nah, itu dia menjadi komponen yang berperan untuk menahan panas. Ya, jadi tubuh kita tidak mudah kehilangan kalor atau panas, jadi kita tidak mudah mengalami hipotermi. Ya, kemudian struktur tadi juga mempengaruhi suhu dengan adanya produksi dari keringat. Ya, lalu juga ada pembuluh darah yang kecil atau mikrovaskulatur di bagian permukaan kulit yang juga mempengaruhi dari suhu tubuh ya dengan mengeluarkan panas dan juga menahan panas. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi metabolik. Ya, ternyata kulit ini juga berperan dalam sintesis dari vitamin, yaitu vitamin D3. Ya, kemudian bagaimana dia berperan dengan bantuan dari UV light yang terdapat dalam cahaya matahari ya. Jadi lebih kepada aktivasi dari vitamin ya. Jadi sumber vitamin dikonsumsi, kemudian nanti diaktifasi dengan adanya bantuan dari di sistem integumen. Kemudian kulit juga akan membuang kelebihan dari elektrolit ya. Nanti dibuang melalui produksi dari cairan keringat
ya, melalui kelenjar keringat yang ada di kulit. Kemudian lapisan subkutan juga banyak menyimpan energi ya, karena energi salah satunya disimpan dalam bentuk lemak, dan jaringan subkutan di kulit itu nanti banyak tersusun atas jaringan lemak. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah sebagai sexual signaling. Dalam artian di sini karena akibat pengaruh hormon, maka kulit itu bisa memiliki karakteristik khusus ya kan. Misalnya dalam hal pigmentasinya atau warna kulit, kemudian adanya rambut-rambut di kulit ya kan pada area-area tertentu ya. Misalnya kalau pada pria dia ada janggut ya kan, kumis. Nah, seperti itu. Kemudian daerah di rambut-rambut di daerah kemaluan ya kan. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke struktur kulit tersebut ya. Nah, adik-adik diharapkan bisa mengetahui lapisan dan jaringan penunjang pada kulit. Nah, untuk kulit ini dia jaringannya tersusun atas 3 lapisan ya. Lapisan terluarnya namanya adalah epidermis. Kemudian di bawah epidermis itu ada lapisan dermis, dan terdalam itu ada namanya lapisan subkutan. Oke, sekarang kita lihat dulu daerah epidermis ya. Nah, ini ya, yang ditandai ini mulai dari sini sampai kemari, ini adalah lapisan epidermis. Nah, lapisan epidermis pada kulit itu tersusun atas jenis epitel gepeng, ya, jadi dia stratified squamous, yang mana sel-selnya di sini yang dominan namanya adalah sel keratinosit. Ya, sel keratinosit yang berbentuk gepeng tadi akan mensekresi adanya protein ya. Proteinnya namanya protein keratin. Yang mana nanti di permukaan dari epitel tersebut akan ada tumpukan atau lapisan dari sel-sel yang sudah kehilangan inti, namanya adalah keratin ya. Jadi yang berwarna coklat ini adalah lapisan keratin. Nah, nanti akan kita lihat lebih jelas lagi untuk struktur epidermis tersebut. Nah, di bawah epidermis tadi ada dermis. Untuk dermis, dia terbagi menjadi 2 lapisan ya. Yang pertama adalah lapisan papillary, dan yang kedua adalah lapisan retikular. Nah, untuk lapisan papillary bisa dilihat dia adalah lapisan yang menonjol sehingga membentuk lekukan-lekukan pada permukaan dermis tersebut. Nah, jadi kalau yang membuat kulit ini mengalami lekukan pada daerah dermis yang menjorok ke arah epidermis, ini adalah bagian papillary. Ya. Kemudian lapisan retikular. Lapisan retikularnya adalah lapisan yang lebih tebal, berada di bawah dari lapisan papillary, dan di lapisan retikular ini nanti kalau kita lihat secara histologi banyak dijumpai adanya serat-serat retikular. Oke, kemudian hal lain yang penting dari dermis adalah di dermis ini letak dari berbagai macam jaringan penunjang atau appendage pada kulit. Ya, jaringan penunjang tadi di awal sudah disinggung, dia ada folikel rambut, kemudian ada kelenjar-kelenjar ya, misalnya ada di sini di sekitar folikel rambut ada kelenjar sebasea, kemudian juga ada lagi kelenjar yang lain yaitu kelenjar keringat. Ya, dan juga di kulit bagian epidermis ini banyak dijumpai berbagai sensori reseptor. Misalnya ada badan Pacini, badan Meissner, ya, yang kuning-kuning ini. Ya, nah nanti akan kita pelajari lagi lebih lanjut. Dan juga ada pembuluh darah. Ya, ini ya, baik pembuluh darah arteri maupun vena. Nah, untuk pembuluh darah arteri dan vena ini, nanti dia untuk yang bagian besarnya ya, atau pembuluh darah yang besarnya itu berada di perbatasan antara dermis dengan lapisan subdermis atau lapisan subkutan. Ya. Nah, jadi ini adalah yang berwarna kekuningan, ini adalah lapisan subkutan namanya, atau disebut juga subdermis, atau nama lainnya lagi hipodermis. Itu dia berisi dengan jaringan lemak. Ya, banyak jaringan lemak. Jadi warna kuning-kuning ini adalah jaringan lemak. Maka ini merupakan cadangan lemak juga pada tubuh kita dan juga cadangan energi, gitu ya. Nah, semakin banyak cadangan lemak pada tubuh seseorang, maka lapisan subkutisnya ini makin tebal.
Nah, tebalnya lapisan subkutis inilah yang menimbulkan bentuk tubuh seseorang itu berbeda-beda, ya kan? Ada yang nampak dia lebih gemuk, ya kan? Ada yang nampaknya dia lebih kurus. Nah, itu karena ketebalan dari lapisan subkutannya yang berisi jaringan lemak. Ya, kalau untuk dermis dan epidermisnya ini sama aja ketebalannya ya. Oke, kemudian kalau adik-adik perhatikan secara skematis, di bagian epidermis itu kita tidak menjumpai adanya pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu kita jumpai adanya di subkutan dan juga lapisan dermis. Maka kalau pada kulit itu terjadi cedera, nantinya yang akan menimbulkan perdarahan itu adalah kalau cedera tersebut sampai ke lapisan dermis. Ya, jadi kadang-kadang kan kalau kulit kita cedera, dia ada luka tapi tidak berdarah gitu misalnya ya. Nah itu biasanya dia hanya mengenai pada lapisan epidermisnya saja. Tapi kalau dia sampai sudah berdarah berarti dia menembus sampai ke lapisan dermis. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembagian atau jenis dari kulit. Kulit terbagi menjadi dua jenis, yaitu kulit yang tebal atau thick skin dan kulit yang tipis. Ya, nah pada gambar ini secara skematis digambarkan yang sebelah kiri adalah kulit yang tebal, sedangkan yang di sebelah kanan adalah kulit yang tipis. Ya, mungkin adik-adik bertanya, kok gambarnya malahan lebih besar yang ini ya kan, yang thin skin ya kan? Nah, ini karena pada kulit tebal ini tidak ditampilkan dengan jelas untuk jaringan subkutannya. Jadi dia sampai epidermis dan dermis saja ya. Nah, sedangkan pada gambar yang sebelah kanan ini dia sampai ke lapisan dermis atau subkutan ya. Oke, contohnya kulit tebal dan kulit tipis. Kulit tebal ini bisa kita jumpai misalnya di telapak tangan kita ya, di telapak tangan, kemudian juga di telapak kaki ya, itu contoh kulit tebal. Sedangkan kulit tipis itu adalah jenis kulit yang tersebar luas di seluruh tubuh ya, jadi baik pada kulit wajah ya, di badan. Nah, itu adalah jenis yang kulit tipis. Oke, nah sekarang kita lihat lebih jelas lagi untuk strukturnya. Nah, untuk struktur kulit yang tipis dulu ya, untuk struktur kulit tipis itu kita jumpai ada 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, untuk lapisan epidermisnya itu lebih tipis jika kita bandingkan dengan yang kulit tebal. Ya, jadi kulit tebal ini lapisan epidermisnya sangat tebal. Ya. Kemudian yang kedua, pada lapisan kulit tipis itu dijumpai dermis yang memiliki berbagai macam jaringan penunjang. Tadi mulai ada folikel rambut, kemudian ada kelenjar sebasea, kelenjar keringat, persyarafan, dan lain-lain. Ya. Sedangkan pada kulit tebal itu nanti dermisnya cukup sederhana, jadi tidak banyak atau tidak ada memiliki seperti folikel rambut, kemudian jaringan atau kelenjar sebasea. Nah, itu tidak dijumpai pada kulit tebal. Jadi dia dominannya tadi adalah si epidermisnya. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti yang membedakannya lagi adalah lapisan dari epidermisnya ya. Nah, kalau epidermis pada kulit tipis itu tersusun atas lapisan stratum basale, stratum spinosum ya kan. Kemudian nanti juga ada stratum corneum. Nah, sementara di kulit tebal itu dia memiliki lapisan tambahan yang dinamakan dia sebagai stratum lucidum. Jadi lapisan itu lebih banyak pada kulit tebal. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah gambaran dari lapisan epidermis di kulit tebal ya. Jadi tadi kulit tebal punya epidermis yang lebih tebal ya. Nah, apa aja lapisan-lapisannya ya? Pertama kita lihat dulu mungkin yang gambar B dulu ya, supaya secara skematis adik-adik memahaminya. Nah, mulai dari lapisan yang terbawah dulu ya, saya bahas dari yang terbawah.
Jadi untuk epidermis itu dia paling terbawahnya itu namanya adalah stratum basal. Ini ya. Nah, ini. Jadi stratum basal ini hanya ada satu lapis sel saja. Ya, dan kalau kita lihat di sini bentuknya nggak gepeng selnya ya, Dek. Jadi selnya besar-besar. Oke. Kemudian yang kedua itu ada stratum spinosum. Nah, stratum spinosum ini adalah lapisan di atas dari stratum basal yang bentuk selnya itu beragam. Jadi dia poligonal ya, ada yang agak kerucut, ada yang agak oval, ada yang agak kubus dan lain-lain di stratum spinosum. Oke. Kemudian yang di atasnya itu ada namanya stratum granulosum. Nah, stratum granulosum ini sel-selnya mulai gepeng ya, mulai gepeng. Kemudian dia memiliki inti yang juga gepeng atau pipih berada di tengah dan berwarna lebih kegelapan. Kenapa berwarna lebih kegelapan? Karena dia mulai mengalami granulasi pada sitoplasmanya. Ya, nah dia nanti mulai akan mengalami proses kehilangan inti. Ya, jadi ini intinya adalah sel-sel keratinosit yang semakin matang. Jadi dia berubah ya dari basal, dia nanti berubah jadi spinosum, kemudian berubah menjadi granulosum. Oke, nah lapisan berikutnya adalah stratum lucidum. Nah, untuk stratum lucidum dia sekitar ada 2 atau 3 lapis ya. Kalau pada gambar ini ada 2 lapis stratum lucidum, dia berwarna lebih terang ya, dan juga di sini sel-selnya semakin kehilangan inti, kemudian organelanya masih ada sebagian di sini ya. Dan yang terakhir adalah stratum corneum. Nah, untuk stratum corneum ini adalah sel-sel gepeng yang sudah benar-benar mengalami kehilangan inti atau sering juga disebut dia sebagai dead keratinosit. Jadi ini adalah sel-sel keratin yang tadi dari bawah sel basal ya sampai ke atas itu semakin gepeng, kemudian semakin hilang intinya dan mengalami kematian. Nah, pada proses pergantian kulit itu nanti bagian keratin inilah yang akan terkelupas atau yang akan lepas dari tubuh kita. Ya, kemudian nanti digantikan dengan sel-sel yang baru. Sel-sel yang baru itu maksudnya yang mana? Yang ada di bawahnya. Jadi yang di bawahnya ini akan semakin naik ke atas ya. Yang tadinya sel basal berubah menjadi spinosum, yang tadinya spinosum berubah menjadi granulosum, yang tadinya granulosum berubah menjadi lucidum, dan yang lucidum berubah menjadi corneum, dan begitu seterusnya. Ya, inilah yang dimaksud dengan proses regenerasi pada kulit. Oke, kemudian kita proyeksikan ke gambar A ya. Nah, pada gambar A kita melihat di sini lapisan dari epidermis tersebut secara histologis ya. Jadi yang bawah ini adalah stratum basal, hanya satu lapis tadi ya. Kemudian ini adalah stratum spinosum dari sini sampai kemari. Kemudian berwarna lebih gelap ini adalah stratum granulosum. Dan yang ini adalah stratum lucidum. Jadi lucidum ini memang agak sulit dibedakan ya. Karena dia sangat mirip dengan stratum corneum ya. Cuman mungkin bisa dilihat di sini ada 2 lapis sel ya, 2 atau 3 lapis sel yang berwarna agak berbeda ya dibandingkan yang granulosum dan corneum. Nah, lalu yang paling tebal ini di atas adalah stratum corneum. Oke ya, nah sedangkan jaringan di bawahnya ini apa? Ini adalah dermis. Dermis tadi terbagi 2 ya, yang menonjol ini tadi adalah lapisan papillary dermis, sedangkan yang di bawahnya yang banyak serat-serat seperti ini adalah lapisan retikular. Oke, berikutnya kita bisa melihat juga sel-sel lainnya yang ada pada epidermis ya. Nah, misalnya di sini tampak di bagian stratum basal kita bisa melihat adanya di sini namanya sel melanosit ya. Jadi ini sama ya. Nah, sel melanosit. Kemudian ada juga di stratum spinosum itu adalah sel dendritik ya. Kemudian ada juga sel taktil. Nah, jadi tidak hanya keratinosit yang ada di epidermis, tapi juga sel-sel penunjang lainnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke, berikutnya kita akan melihat lapisan epidermis pada kulit tipis. Jadi silakan kita
bandingkan dengan gambar yang sebelumnya tadi, ya. Kalau kita lihat sekilas saja, ini epidermisnya yang tadi kan tebal ya, Dek ya. Nah, ini tebal ya epidermisnya, sedangkan yang ini kulit tipis, epidermisnya juga tipis. Ya, dan kalau kita lihat lapisan-lapisannya pun dia lebih sedikit ya. Yang pertama di paling bawah di sini ya, ada lapisan stratum basal. Jadi ini semuanya satu lapis sel ini adalah stratum basal. Kemudian di atasnya ini yang berlabel S, ini adalah stratum spinosum. Kemudian yang ini yang agak gelap sedikit, ini adalah lapisan atau stratum granulosum, dan dia tidak memiliki stratum lucidum. Jadi stratum lucidumnya di sini negatif ya, tidak ada. Jadi langsung stratum corneum. Dan kalau kita lihat memang stratum corneumnya pun tidak tebal. Kalau ini tadi kan tebal sekali stratum corneumnya. Ya, yang ini dia hanya tipis saja. Oke ya. Nah, dan yang bagian bawahnya ini adalah dermis. Kebetulan pada gambar ini karena kita melihatnya tidak terlalu perbesarannya kuat ya, jadi tidak perbesaran lemah, kita nggak bisa melihat tadi adanya jaringan penunjang pada kulit tipis. Nah, ini kita ambil gambar yang lain dengan perbesaran lemah. Kita akan bandingkan kulit tebal di sebelah kiri dan kulit tipis di sebelah kanan. Sebentar. Oke, ya. Nah, pada kulit tebal di sebelah kiri kita bisa melihat tebalnya dari lapisan epidermis. Jadi mulai dari sini sampai kemari ya, sampai kemari yang menonjol berwarna agak keunguan ini adalah lapisan epidermis ya. Dan yang berwarna terang di atas ini udah pasti adalah lapisan corneumnya tadi ya, stratum corneumnya epidermis. Oke, sedangkan pada kulit tipis dia ini ya epidermisnya tipis saja. Nah ya. Oke, kemudian kita lihat dermisnya. Nah, dermisnya pada kulit tebal dia tidak memiliki folikel rambut ya, dia hanya memiliki kelenjar yaitu kelenjar keringat. Jadi ESU ini adalah kelenjar keringat ya yang bulat-bulat ini. Oke ya, nah inilah struktur tadi dari contohnya telapak tangan dan telapak kaki ya. Ada nggak yang telapak tangan atau telapak kakinya memiliki rambut? Nggak ada kan? Nah itu adalah kulit tebal. Kemudian kulit tipis. Nah kulit tipis kita perhatikan dermisnya. Dermisnya banyak sekali jaringan-jaringan yang lainnya ya, atau jaringan penunjang. Misalnya di sini ada folikel rambut ya. Hair follicle atau folikel rambut. Kemudian di sekitar folikel rambut ini kalau kita lihat ini ya, ini ada kelenjar sebasea. Ya. Jadi kelenjar sebasea ini dia adalah kelenjar penghasil minyak atau sebum yang nantinya akan meminyaki atau melembabkan dari batang rambut. Maka kalau kita perhatikan di sini dia punya ductus atau saluran yang akan mengalirkan hasil sekresinya tadi ke batang rambut. Nah, ini juga kelenjar sebasea dan ini adalah folikel rambut. Nah, jadi pada gambar preparat kulit, folikel rambut itu bisa berada agak ke bawah ataupun agak ke permukaan ya, tergantung pada potongannya ya. Lalu juga seperti biasa ada pastinya jaringan pembuluh darah yang memperdarahi dari jaringan kulit ya, baik pada kulit tebal maupun pada kulit tipis. Dan pembuluh darah itu ingat tadi beradanya di dermis ya, tidak pada epidermis. Di epidermis ini nggak ada pembuluh darah. Oke. Berikutnya kita akan melihat lebih jelas dari lapisan atau sel-sel yang ada di epidermis, yaitu yang pertama kita akan pelajari dulu untuk stratum basal dan stratum spinosum ya. Nah, stratum basal dulu deh ya. Stratum basal itu adalah satu lapis atau single layer dari sel-sel yang berwarna basofilik. Kemudian dia berbentuk kolumnar atau silindris dan juga berbentuk kuboidal atau berbentuk kubus. Jadi tidak gepeng ya selnya. Dan dia hanya satu lapis. Berada di mana? Berada di atas dari basement membran. Jadi dia adalah lapisan terbawah yang ini. Ya, berada di basement membran. Basement membran yang mana? Ini ya. Jadi
Nah, jadi dia melekat di basement membran melalui suatu junction atau taut dermal epidermal ya. Dan dia terdiri atas sel-sel yang aktif membelah. Jadi sel basal ini dia seperti stem cell pada kulit ya. Jadi dia sangat aktif membelah. Oke. Nah, berikutnya stratum spinosum. Stratum spinosum ini berisi sel-sel yang berukuran atau berbentuk polihedral. Kemudian dia punya inti di tengah dan biasanya bisa kita lihat juga nukleolinya atau anak intinya karena memang sel-sel di sini banyak terjadi proses sintesis dari protein. Proteinnya namanya protein keratin. Jadi filamen keratin banyak diproduksi pada lapisan di atas sel basal ini tadi yaitu stratum spinosum. Ya, nah kalau kita perjelas yang satu kotak ini dia menjadi seperti ini ya. Nah, jadi selnya besar-besar, kemudian ini kan inti selnya Dede ya yang berwarna agak terang ini kan inti selnya. Terus kita lihat lagi di dalam intinya ini kok kayak ada inti lagi ya. Ini adalah nukleoli atau anak inti. Nah, jadi anak inti ini bisa kita lihat pada sel-sel yang memang sedang aktif sintesis protein. Contohnya adalah sel-sel pada stratum spinosum. Ya. Nah, lalu keratinosit. Keratinosit itu apa sih sebenarnya ya? Keratinosit itu adalah sel yang dia mensekresi protein keratin dan paling dominan kalau di kulit itu adalah pada stratum spinosum tadi ya. Nah, kemudian nanti kalau keratin ini disekresi, dia akan membentuk suatu bundelan ya, atau kumpulan dari filamen-filamen yang ada di dalam sel tersebut namanya tonofibril. Oke, berikutnya kita lihat lagi lapisan lain dari epidermis yaitu stratum corneum, stratum granulosum, dan stratum lucidum. Ya, saya kira saya mulai aja dari stratum granulosum dulu ya, karena tadi kita sudah bahas di bawahnya ini adalah stratum spinosum tadi. Nah, jadi stratum granulosum itu adalah lapisan dari sel-sel sekitar ada 3 sampai 5 lapis sel yang mengalami pemipihan ya atau flattened. Jadi dia selnya yang tadi poligonal, ini kan di stratum spinosum tadi poligonal selnya. Nah, ini selnya menjadi lebih gepeng atau menjadi lebih pipih ya. Mengapa hal itu terjadi? Karena sel ini mengalami proses diferensiasi terminal. Jadi dia berubah terus ya berdiferensiasi sampai ke tingkat akhir atau terminal. Nah, sitoplasma dari sel-sel ini berisi massa-massa yang bersifat basofilik, jadi warnanya kalau diwarnai itu sangat keunguan ya kan, maka tadi nampak dia sangat gelap ya dibandingkan lapisan lainnya untuk si granulosum ini ya. Dan massa basofilik ini adalah granul-granul yang berisi keratohyalin. Ya, jadi kalau tadi spinosum sekresi protein keratinnya, di granulosum ini yang terjadi adalah proses pembentukan granul, yaitu granul keratohyalin yang berwarna sangat basofilik atau sangat keunguan. Oke ya. Nah, berikutnya di atas dari stratum granulosum itu namanya adalah stratum lucidum. Tadi stratum lucidum ini bisa terlihat jelas pada kulit tebal, ya kan? Sedangkan kulit tipis karena epidermisnya pun tipis, maka stratum lucidum ini bisa dikatakan tidak terlihat, gitu ya. Nah, stratum lucidum adalah sel-sel di stratum granulosum yang sudah kehilangan inti sel dan juga organela-organelanya. Jadi selnya kosong ya. Tetapi di dalam sitoplasmanya itu masih ada protein atau filamen keratin. Ya, tapi untuk intinya dan organelanya udah nggak ada. Oke ya. Nah, dari stratum lucidum dia berubah lagi menjadi yang paling terluar adalah stratum corneum. Dan stratum corneum ini cukup tebal, terdiri atas 15 sampai 20 lapis sel-sel yang gepeng, kemudian tidak berinti, juga pastinya tidak memiliki organela.
dan sel-selnya tersebut memiliki sitoplasma yang keratinnya tadi dia sudah mulai juga menghilang ya. Jadi ada Bayer-Fringan filamentus keratin. Keratin-keratin yang tadi di dalam Stratomucidum itu masih nampak, sedangkan pada stratum corneum ini dia sisa-sisanya gitu ya, bisa dikatakan sisa-sisa dari keratin tersebut. Dan ini adalah lapisan sel keratinosit yang sudah mati, dan lapisan inilah yang nantinya akan terkelupas ya, atau lepas dari jaringan kulit kita. Oke, berikutnya kita akan melihat sel-sel yang ada di kulit ya. Mungkin dari tadi kita hanya mendengar yang dominan pada kulit itu adalah sel-sel keratinosit tadi ya, mulai dari stratum basal sampai stratum corneum. Ya kan? Sebenarnya kulit ini tidak hanya tersusun atas keratinosit saja, tapi juga ada sel lainnya ya, yaitu ada melanosit, kemudian sel Langerhans, dan juga sel Merkel. Nah, sel apa aja itu? Mari kita lihat ya. Oke, yang pertama adalah sel melanosit. Sel melanosit adalah derivat dari neural crest atau dari sistem saraf yang bermigrasi ke dalam epidermis, yaitu ke lapisan stratum basal. Jadi masih ingat tadi ya, stratum basal di mana ya? Di bawah ya, di paling bawah dari epidermis. Nah, melanosit ini akan terakumulasi ya kan di setiap 5 atau 6 sel basal keratinosit ya. Jadi misalnya mungkin tadi digambarin yang ini ya, mungkin adik-adik bisa lebih jelas. Nah ini misalnya ya, ini adalah stratum basal ya kan. Ini ada sel melanosit. Nah sekitar 5 sel gitu ya, 5 atau 6 baris sel, maka akan kita jumpai lagi sel melanosit berikutnya. Ya kan? Kemudian nanti beberapa sel lagi, nanti ada lagi sel melanosit. Jadi dia berjarak gitu loh maksudnya ya. Jadi ada melanosit, terus sel basal, lalu melanosit lagi, terus sel basal, lalu melanosit. Dan itu tersebar di seluruh lapisan kulit. Itu maksudnya ya. Nah, atau kalau diproyeksikan jumlahnya itu ada sekitar 600 sampai 1200 sel melanosit per milimeter kuadrat dari kulit. Ya. Nah, berikutnya melanosit ini untuk apa ada di tubuh kita atau di kulit ya? Melanosit ini dia akan memproduksi melanin. Melanin ini adalah pigmen atau zat warna yang memberikan warna kecoklatan pada kulit. Ya. Nah, semakin banyak sel melanosit pada kulit seseorang dan semakin aktif dia mensekresi pigmen, maka warna kulitnya akan semakin gelap. Gitu ya. Dan proses pelepasan dari pigmen tersebut itu nanti dilakukan oleh adanya prosesus dari sel melanosit. Jadi sel melanosit itu kayak ini badan selnya ya, dia kayak punya penjuluran sitoplasmanya, jadi kayak ada tangan-tangannya gitu ya. Nah ini adalah prosesusnya dari si melanosit. Nah dari dalam sel tersebut dia akan mensekresi pigmen melanin, dan pigmen ini nanti melalui prosesnya akan disebarkan ke sel-sel sekitar, yaitu sel-sel di stratum spinosum ya, sehingga daerah di sekitar stratum basal dan stratum spinosum ini akan berwarna kecoklatan tadi ya. Dan melanosit ini kan tersebar tadi, misalnya ini ya, warna pada gambar A ini dia tampak ini melanosit ya. Nah, ini melanosit. Jadi dia memang kalau di bawah mikroskop warnanya itu agak lebih terang ya dibandingkan sel keratinosit. Nah, ini adalah struktur internalnya dan bagaimana proses dari melanosit tersebut disekresikan. Jadi ada dia namanya melanosum. Melanosum ini kayak vesikel yang berisi granul-granul dari pigmen melanin ya, nanti dialirkan melalui prosesusnya.
Oke ya, saya lanjutkan ke sel berikutnya. Sel berikutnya adalah namanya sel Langerhans atau dia merupakan sel dendritik yang berada di jaringan kulit. Ya, jadi adik-adik jangan bingung ya, Langerhans ini juga ada kita dengar istilahnya di pankreas ya. Kalau di pankreas itu dia berupa pulau Langerhans. Ini berbeda, ini adalah sel ya, sel Langerhans. Nah, kebetulan mungkin pada saat menemukan sel tersebut ya, nama penemunya ini sama ya kan, sehingga dinamakan sesuai nama penemunya biasanya ya. Jadi ini adalah sel dendritik yang ditemukan di kulit. Nah, sebelum kita bahas sel Langerhans ini, kita singgung dulu sedikit sel dendritik ini maksudnya apa. Sel dendritik ini adalah derivat dari makrofag ya. Jadi dari monosit juga ya. Kalau di sirkulasi namanya monosit, di jaringan namanya makrofag. Nah, makrofag ini banyak macamnya ya. Kalau di hepar contohnya ada namanya sel Kupffer, terus di paru-paru namanya sel Das atau sel alveolar paru. Kemudian di kulit ya namanya adalah sel Langerhans gitu ya, yang merupakan sel dendritik. Nah, fungsinya apa sel ini pada kulit? Fungsinya adalah sebagai antigen presenting dendritic cell atau APC. Jadi antigen presenting cell. Berarti sel ini nanti akan mengaktifkan sistem imun adaptif pada kulit. Jadi misalnya ada proses infeksi, jadi patogen berhasil menembus kulit. Ya kan? Pasti sistem imun bawaannya akan mengeliminasi patogen tersebut, ya kan? Tapi untuk mengaktifkan produksi antibodi, dia membutuhkan adanya APC. Nah, sel inilah yang berperan. Jadi intinya dia berperan dalam sistem imun ya yang ada di kulit. Oke. Nah, lokasinya di mana pada kulit? Lokasinya kita bisa jumpai sel-sel tersebut di stratum spinosum. Jadi masih ingat ya, stratum spinosum adalah stratum di atas dari stratum basal. Jadi yang cukup tebal pada epidermis. Nah, dia jumlahnya sekitar 2-8% dari total sel yang ada di epidermis. Nah, pada gambar A ini adik-adik bisa lihat ini menggunakan pewarnaan menggunakan fluorescence ya. Jadi fluorescence itu yang berpendar di gelap ya, berpendar di gelap. Jadi dilihat di bawah mikroskop. Nah, sel-sel yang berwarna kekuningan itu, yang titik-titik kuning itu adalah sebaran dari sel Langerhans yang ada di kulit. Ya, jadi dia ini adalah epidermis ya kan, bahkan dia ada banyak di lapisan epidermis, yaitu tadi kalau lebih didetailkan dia ada di stratum spinosumnya. Dan ternyata dia juga ada nih di sekitar di dermis juga ada ya. Nah, ini kan folikel rambut ya, juga ada sebagian. Tapi dia dominannya adalah di stratum spinosum. Oke. Berikutnya ada sel epitelial taktil atau nama lainnya adalah sel Merkel. Sel Merkel adalah sel epitelial taktil yang terletak di stratum basal epidermis. Fungsinya adalah sebagai mekanoreseptor. Jadi kalau ada tekanan pada kulit, misalnya ada orang memegang kita atau kulit kita menekan sesuatu atau menyentuh sesuatu, nah kita bisa merasakan tekanannya itu, salah satunya adalah berkat adanya sel Merkel tersebut pada stratum epidermis kulit kita. Nah, pada gambar yang di sebelah kiri ini adalah struktur internalnya dari sel Merkel yang dilakukan menggunakan mikroskop elektron ya. Jadi nampak ini inti selnya, di dalam inti sel tersebut terdapat adanya granul-granul sitoplasmik. Oke ya. Nah, berikutnya saya lanjutkan ke dermis. Jadi dermis ini adalah lapisan jaringan ikat ya, connective tissue atau jaringan ikat yang mensupport atau menyokong epidermis. Dia berada di bawah epidermis, kemudian dia akan berikatan dengan jaringan di bawahnya lagi, yaitu subkutan atau nama lainnya hipokutan.
dermis. Jadi dia jaringan antara ya, di antara epidermis dengan sukutan. Nah, ketebalan dari dermis itu ada range-nya ya, ada rentangnya antara 0,6 mm sampai 3 mm ya. Loh, kok ada rentangnya seperti ini? Tergantung pada area kulit. Ya, misalnya di kelopak mata kita ini kan cukup tipis kan, maka epidermisnya pun tipis, hanya sekitar 0,6 mm. Ya, atau misalnya di telapak tangan atau telapak kaki. Nah, itu kan kulitnya tebal, maka epidermisnya pun tebal, sekitar 3 mm. Jadi ada rentangnya. Normally, jadi pada umumnya dermis ini lebih tebal pada pria dibandingkan wanita, ya. Jadi wanita memiliki, pria memiliki dermis yang lebih tebal daripada wanita. Makanya kadang kulit pria itu lebih kasar ya kan dibandingkan kulit pada wanita karena dermisnya lebih tebal. Kemudian karena dermisnya lebih tebal, maka daerah folikel-folikel rambut pada pria kan juga lebih banyak kan? Karena apa? Karena memang dermisnya lebih tebal, maka pastinya folikel rambutnya juga lebih banyak pada pria dibandingkan wanita. Kemudian untuk di area tubuh kita sendiri itu bagian dorsal lebih tebal dibandingkan bagian ventral ya. Dorsal itu yang mana? Bagian punggung. Jadi bagian belakang tubuh kita itu dia dermisnya lebih tebal dibandingkan bagian ventral. Bagian ventral itu berarti bagian permukaan depan dari tubuh kita ya. Oke, sekarang kita lihat strukturnya. Ini adalah struktur atau lapisan dari dermis. Tadi di awal sudah kita dengar, yaitu lapisan dermis ini ada dua, yaitu lapisan papillary yang ini ya, yang menonjol ke arah epidermis, dan lapisan retikuler, itu lapisan di bawahnya yang kalau kita lihat ini ada yang kayak gelombang-gelombang berwarna gelap, ini adalah serat retikuler. Nah, ini penjelasannya. Untuk lapisan papillary, dia berisi jaringan ikat longgar, yang mana di dalamnya ada sel-sel, yaitu sel fibroblast, sel mas, makrofag, ini berperan dalam sistem imun ya. Kemudian juga ada leukosit yang berekstravasasi. Ekstravasasi berarti berpindah dari sirkulasi ke jaringan. Nah, dari lapisan ini dia akan menyatu dengan serat kolagen tipe 7 ya, kolagen tipe 7 yang nanti akan menempel di lamina basalis dari dermis ke epidermis. Nah, maka karena ada ikatan ini tadi, dia membentuk adanya lekukan-lekukan itu. Ya. Nah, kemudian lapisan retikuler. Lapisan retikuler itu strukturnya dia tersusun atas jaringan ikat yang lebih padat. Jadi kalau tadi di sini loose atau longgar, di sini lebih padat ya. Lebih padat dan strukturnya irregular. Ya, irregular yang dominannya adalah serabutnya kolagen tipe 1 ya. Nah, pada lapisan ini banyak sekali serat-seratnya. Kolagennya banyak, retikulernya banyak, tetapi selnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang papillary. Ini tadi ada fibroblast dan lain-lain ya. Kalau di sini ada selnya tapi lebih sedikit. Kemudian juga ada serabut-serabut retikuler dan serabut elastis yang membuat kulit itu menjadi lebih elastis. Jadi untuk elastisitas kulit itu dipengaruhi oleh, atau kekencangan kulit dipengaruhi oleh lapisan retikuler dari dermis. Oke, nah rongga-rongga di antara kolagen dan serabut elastis terisi oleh suatu protein yaitu proteoglikan, di mana proteoglikan ini berisi banyak komponen dermatan sulfat. Ya, jadi ini ya komponen dari lapisan retikuler. Nah, berikutnya dermis ini banyak sekali mengandung
jaringan penunjang, yaitu folikel rambut dan kelenjar-kelenjar, yang mana nanti folikel rambut dan kelenjar ini dia akan bermuara ke lapisan epidermis. Contohnya tadi ada folikel rambut di dermis, batangnya ada di dermis, kemudian dia kan tadi menembus ya kan keluar batang rambut tersebut sampai ke epidermis dan seterusnya. Kemudian juga kelenjar keringat juga seperti itu. Jadi ada kelenjarnya, kemudian duktusnya kan nanti menembus sampai ke epidermis. Nah, di dermis juga banyak sekali suplai dari vaskularisasi dan juga pembuluh saraf. Ya, kemudian nanti juga ada ganglion-ganglion, serabut ganglion yang mana ganglion ini adalah simpatis ya. Tapi pada kulit ini tidak dijumpai yang parasimpatisnya. Oke, nah pada kulit juga bisa kita jumpai berbagai sel-sel sensori, nanti kita lihat. Dan juga ada free nerve ending atau ujung saraf bebas pada permukaan dermis tersebut. Oke, berikutnya jaringan subkutan atau nama lainnya jaringan hipodermis. Nah, untuk jaringan subkutan dia berisi jaringan ikat longgar ya yang terikat dengan dermis tadi dan juga jaringan di bawahnya yang dilindungi oleh kulit ya. Misalnya ya organ-organ ya, termasuk misalnya kalau di luar tubuh itu ada otot ya kan, kemudian ada tulang. Nah, dia dibungkus oleh jaringan kulit. Nah, lapisan ini disebut juga sebagai hipodermis atau nama lainnya juga superficial fascia. Jadi dia melindungi di bagian superficial atau bagian permukaan. Jaringan subkutan banyak mengandung sel-sel adiposa atau sel lemak. Jumlahnya bervariasi pada regio-regio tubuh tertentu dan juga bervariasi tergantung pada status nutrisi seseorang. Jadi misalnya kayak tadi kalau status gizinya berlebih misalnya maka subkutannya akan lebih tebal, atau status gizinya kurang jadi orangnya cenderung lebih kurus ya kan, maka jaringan lemak pada subkutannya juga berkurang. Nah, di lapisan subkutan ini banyak sekali suplai darah ya. Kemudian dia juga karena banyak suplai darah, maka dia untuk proses absorpsi zat-zat tertentu, misalnya zat obat-obatan, itu banyak diabsorpsi atau absorpsinya akan meningkat ketika dia disuntikan secara subkutan, ya kan? Maka kan kalau jenis-jenis suntikan itu kan ada subkutan, ya kan, ada intramuskular dan lain-lain. Nah, kalau kita ingin absorpsi obat tersebut cepat ya kan, cukup cepat dimasukkan melalui kulit, nah maka dia disuntikan secara subkutan ya kan, dibandingkan dia misalnya intramuskular. Kalau intramuskular itu dia agak lebih lambat ya kan, karena dari muskular itu dia harus perlahan-lahan nanti dilepaskan baru masuk ke dalam aliran darah. Tapi kalau subkutan dia bisa lebih cepat karena banyak pembuluh darah di dalamnya. Ya, lain hal lagi dengan intravena. Kalau intravena itu kan betul-betul langsung ke aliran darah. Oke ya. Nah, berikutnya saya akan lanjutkan dengan sensori reseptor yang ada di kulit. Jadi tadi di awal kan sudah dikatakan bahwa fungsi kulit itu adalah salah satunya untuk sensori. Ya. Nah, bagian-bagian apa saja yang berperan sebagai reseptor sensori pada kulit, ya. Nah, memang reseptor sensori pada kulit itu secara umum ya, primary fungsi utamanya itu adalah untuk sensasi terhadap sentuhan. Tapi sentuhan di sini bisa dideskripsikan lebih detail lagi ya kan, misalnya kayak sentuhan yang berat atau sentuhan yang ringan ya kan, misalnya perabaan atau sensasi-sensasi lainnya sebagai sensasi, misalnya sensasi nyeri, gatal dan lain-lain. Ya. Oke, nah reseptor sensori pada kulit itu ada dua jenis ya. Ada yang dia berkapsul dan tidak berkapsul. Nah, yang di atas ini
Yang 3 di atas itu adalah yang unencapsulated, berarti adalah reseptor yang tidak berkapsul. Sedangkan yang di bawah ini adalah reseptor-reseptor yang berkapsul. Berkapsul ini maksudnya apa? Ada pembungkusnya di bagian luar dari sensori reseptor tersebut. Oke ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu yang unencapsulated receptor. Yang pertama itu ada tactile disc. Tactile disc ini dia berperan sebagai reseptor untuk sentuhan ringan. Ya. Oke, nah ini bisa kita jumpai tactile disc ini pada bagian bawah dari epidermis. Jadi dia berbatasan dengan epidermis nih yang berwarna biru-biru ini ya. Nah, nama lain dari tactile disc ini tadi kita udah bahas di awal, itu di stratum basal ada namanya sel Merkel ya kan, sel Merkel atau sel tactile reseptor tadi kan. Nah, inilah dia. Dia berperan sebagai reseptor terhadap sentuhan ringan. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada free nerve ending atau ujung saraf bebas. Nah, free nerve ending ini contohnya pada gambar ini digambarkan dia yang percabangan berwarna kuning, ya, seperti ini juga cabang warna kuning, dan dia menembus mulai dari dermis sampai ke epidermis, ya. Ini coba saya, ya, sorry ya, nggak bisa di zoom ya. Nah ini ya contohnya. Ya, nih adik-adik bisa lihat ini ya, ini sarafnya ya, kemudian dia ujung-ujung sarafnya itu dia menembus sampai ke epidermis. Namanya ujung saraf bebas ya. Nah, ujung saraf bebas ini dia berperan untuk deteksi dari temperatur yang tinggi ataupun temperatur yang rendah, kemudian terhadap rasa nyeri, gatal, dan juga dia sebagai reseptor taktil juga atau sentuhan yang ringan. Ya. Nah, contohnya aja free nerve ending ini kalau kita luka ya, kalau misalnya kita luka lecet ya, kita luka lecet kemudian tidak mengalami perdarahan ya kan, kita lecet tapi nggak berdarah gitu, jadi dia luka saja pada daerah epidermis ya kan. Nah, tapi kenapa di daerah epidermis itu terasa sangat nyeri? Nah, karena apa? Karena tadi kalau kita lihat strukturnya, ujung saraf bebasnya itu kan sampai ke epidermis ya. Ketika ada luka pada epidermis, maka ujung saraf bebasnya tadi akan terangsang sangat kuat, maka timbullah rasa nyeri yang hebat walaupun dia hanya tadi luka lecet ya kan. Bahkan kadang-kadang luka lecet itu jauh lebih nyeri ya dibandingkan luka yang agak lebih dalam ya. Kemudian berikutnya ada ini kenapa ya pointernya kok? Oke ya. Nah, yang ketiga ada plexus atau jalinan serabut saraf yang ada di sekitar folikel rambut. Nah, ini dia ya. Nah, jadi ini folikel rambut tadi kan Dek, di ujung akarnya ini ada ujung-ujung saraf atau plexus. Nah, ini dia berfungsi untuk deteksi pergerakan dari rambut ya. Misalnya nih rambut kita disentuh, ya kan, kita bisa merasakannya nggak ketika rambut kita digerakkan. Nah, itu dia akibat adanya plexus-plexus di sekitar akar rambut ya. Kemudian kita lihat reseptor yang berkapsul. Reseptor berkapsul pertama namanya adalah reseptor taktil atau nama lainnya reseptor Meissner. Reseptor Meissner ini berada di sekitar dermis ya. Dermis bagian yang mana? Dermis bagian papillary ya. Nih. Nah, ini ya. Nah, saya perbesar jadi yang ini ya. Nah, nanti kalau di preparat pada saat praktikum kalian perhatikan itu nanti bisa kalian jumpai si badan Meissner ini atau reseptor taktil ini dia di bagian bawah dari epidermis, lepatnya di lekukannya ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya juga kalau ada kata-kata
taktil berarti dia untuk sentuhan yang ringan. Badan lamelated atau badan Pacini. Ya. Nah, badan Pacini ini strukturnya dia sebentar saya zoom ya biar kalian lebih jelas. Nah, ini ya, dia kayak berlapis-lapis nih. Namanya berlamela atau lamellated tadi. Ya. Nah, badan Pacini ini letaknya dia agak ke bawah dari dermis, jadi sudah hampir ke daerah sukutan. Nah, fungsinya adalah untuk mendeteksi adanya tekanan dan vibrasi atau getaran dengan frekuensi yang tinggi. Oke ya, jadi misalnya ini kayak apa ya? Contohnya misalnya getaran handphone mungkin ya bergetar. Nah, itu dia, atau tekanan yang kuat. Nah, itu dia dideteksi oleh badan Pacini. Kemudian yang ketiga ada bulbus Krause. Bulbus Krause itu yang ini gimana ya? Nah, bulbus Krause. Nah, bulbus Krause itu yang ini ya. Nah, bulbus Krause ini fungsinya adalah untuk tekanan dan juga vibrasi atau getaran dengan frekuensi yang rendah. Dan yang keempat ada badan Ruffini. Badan Ruffini ini dia berperan untuk tekanan yang terus-menerus dan juga distorsi dari jaringan ya. Nah, kalau kita lihat yang badan Ruffini itu yang ini ya pada gambar ini. Oke, nah ini saya tunjukkan dua contoh dari reseptor sensori pada kulit yang bisa kita lihat di bawah mikroskop. Nanti pas praktikum juga adik-adik bisa melihat dua preparat ini ya. Yang pertama tadi ada taktil atau badan Meissner ya, ini dia strukturnya. Kemudian ada badan lamellated atau badan Pacini. Ini ya. Jadi dia memang nampak berlamela atau melingkar-melingkar. Nah, dia tadi letaknya kalau badan Pacini ini agak ke bawah kan, maka di sekitarnya bisa kita lihat bagian hipodermis yang banyak memiliki jaringan lemak. Yang putih-putih ini jaringan lemak ya, Dek. Oke, nah sekarang kita beralih ke jaringan penunjang dari kulit. Yang pertama itu ada folikel rambut. Ya. Nah, folikel rambut untuk akarnya dia tertanam pada lapisan dermis dari kulit. Kemudian dia akan batangnya akan terus tumbuh dan menembus sampai ke permukaan dari epidermis. Ya, jadi pembelahannya mulai dari akar, ya batangnya akan menembus sampai ke permukaan kulit. Oke. Nah, di sekitar dari folikel rambut itu ada satu kelenjar, yang ini ya namanya adalah kelenjar sebasea yang akan tadi mensekresikan oil ya kan atau minyak. Nama lainnya adalah sebum. Dia akan melembabkan atau meminyaki dari batang rambut. Nah, di sekitar rambut juga ada lapisan otot polos yang ini ya namanya adalah musculus arrector pili. Ini arrector pili. Ini adalah otot polos yang apabila dia berkontraksi, dia akan membuat rambut ini menjadi lebih tegak. Ya, mungkin adik-adik pernah kan kalau misalnya kedinginan atau merasa ketakutan, ya kan? Nah, itu dia bulu kuduk kita katanya kan ya bulu-bulunya itu berdiri gitu kan. Kenapa dia bisa berdiri gitu? Karena adanya kontraksi dari musculus arrector pili. Ya. Nah, ini di gambar B ditunjukkan lapisan-lapisan dari kulit tadi ya. Jadi ada lapisan korteks di bagian luar dan ada lapisan medulanya di bagian dalam. Ya. Nah, folikel rambut ini juga berisi matriksnya yang tersusun atas protein-protein keratin. Ya. Nah, ini adalah gambaran dari potongan si bagian akar atau dia potong transversal ya dari si folikel rambut tersebut. Nah, jadi nampak ada papila rambut ya kan, kemudian bagian korteks di luar dan bagian medula di dalam. Ini adalah gambarannya menggunakan mikroskop elektron. Jadi di sekitarnya ini adalah keratinosit dan ini adalah batang rambut tadi.
Oke, nah ini adalah gambaran lebih detailnya dari lapisan rambut atau di dalam folikel rambut ya. Jadi di bagian dalam itu ada namanya dermal papil, kemudian ada bagian korteksnya dan juga bagian luar dan jaringan ikat pelindungnya. Ya, itu juga dengan gambar B. Ya, kita lihat ini adalah bagian medula, bagian korteks, kemudian bagian pelindung luarnya yaitu internal root sheath. Kemudian ada dia jadi ada 2 lapis ya, pelindungnya bagian internal dan bagian eksternal, kemudian jaringan ikat di luar. Ya. Glasi membran itu adalah satu membran tipis yang berada di antara lapisan pelindung dengan jaringan ikat yang membuat rambut tersebut terlindungi, dan tapi lapisan ini dia tidak transparan gitu ya, lapisannya transparan atau glasi membran. Oke, berikutnya jaringan penunjang kuku atau nails ya. Nah, ini adalah gambar jari ya. Di jari ini di ujungnya itu ada jaringan kuku ya. Kenapa ini merupakan jaringan penunjang pada kulit? Karena memang di kulit bagian tangan ya kan dia nanti akan berdiferensiasi berubah menjadi jaringan pelindung pada ujung-ujung tangan tersebut yang dinamakan kuku ya. Kuku ini berperan pada kulit supaya melindungi ujung-ujung jari tangan kita tidak mudah cedera ya kan. Jadi di bagian atasnya itu dilindungi oleh adanya kuku, dan kuku ini juga kan berperan ya kan, misalnya pada setiap aktivitas kita ada peranan dari jaringan kuku yang merupakan jaringan penunjang dari kulit ya. Nah, secara anatomi bagian dari kuku itu bisa kita bagi. Yang pertama ada namanya daerah eponychium atau kutikel. Kutikel itu adalah, coba kalian perhatikan kuku kalian masing-masing ya. Di bagian bawah dari kuku ini kan kayak ada lapisan tipis ya dan transparan. Nah, di ujung kuku ini namanya adalah kutikel. Nah, di bawah dari kutikel, di atas dari kutikel tersebut ada warna yang agak lebih terang ya. Bagian yang keras dari kuku itu namanya lunula. Kemudian bagian yang menempel pada ujung jari ini adalah badan dari kuku ya atau nail body, dan ini adalah ujung yang bebas dari kuku ya. Biasanya kalau kita gunting kuku, nah inilah bagian yang kita lepaskan ya. Nah, lalu di kiri kanan dari kuku itu ada bagian kulit yang melipat ya kan, melipat atau melengkung ke bagian bawah dari kuku, namanya nail fold atau lipatan kuku. Dan bagian perbatasannya ini adalah nail groove. Nah, kemudian kita lihat dari samping ya. Nah, kalau kita potong jari tangan ini ya, maka kita akan melihat struktur jari kita, baik jari tangan maupun jari kaki. Kita lihat ini adalah kulit ya di bagian luar. Kemudian di bagian bawah dari kulit pastinya kan ada jaringan sukutan ya. Ini ya, makanya nampak di sini ada kuning-kuning jaringan lemaknya. Kemudian itu bersambung sampai ke bagian bawah dari kuku. Nah, di bagian bawah dari kuku ini dia langsung lapisan dermis ya kan, kemudian lapisan sukutan. Nah, di bawahnya lagi ada jari tangan atau jari kaki. Ya, nah begitu juga dengan kulit di bawahnya ini, berarti ini adalah kulit tebal ya, kulit kulit telapak tangan atau telapak kaki. Nah, untuk kuku sendiri yang ini ya, dia nantinya bagian keras dari kuku atau nail body tersebut itu kan tersusun atas bagian yang keras ya, yang matriksnya itu mengalami pengerasan. Dia itu nanti akan tertanam sampai ke bagian bawah dari kulit ya, namanya akar kuku atau nail root ya. Jadi ini bagian akar kuku. Kemudian dari akar kuku ini dia akan terus sampai ke nail body tadi. Nah, di bawah dari nail body itu ada penopang jaringannya namanya nail bed ya, atau bantalan dari kuku. Gitu ya. Oke, nah ini kalau si kuku tadi kita lihat di bawah mikroskop ya. Jadi ini gambarnya mirip dengan yang ini ya.
Nah, yang di kotak ini ya menjadi gambar seperti gambar C. Oke ya, jadi kita lihat ini adalah lapisan epidermis dari kulit, kemudian bagian dermisnya dan bagian subkutannya. Nah, di bagian ini tadi di bagian namanya eponychium ya, eponychium atau kutikel, dia adalah lapisan epidermis, kemudian di bagian bawah dari si kutikel ini bisa kita lihat adanya yang berwarna kecoklatan ini adalah nail root atau akar kuku ya. Nah, kemudian ini adalah lapisan yang melindungi dari kuku atau yang kita kenal sebagai matriks dari kuku. Ya, jadi ada bagian dorsal dan bagian ventral. Ya, dorsal nail matrix dan ventral nail matrix. Kemudian ini diteruskan ke nail bed-nya tadi ya, atau bagian jaringan penunjang di bawah kuku. Nah, di bagian bawah dari kuku tersebut ini udah langsung jaringan dermis. Ya. Nah. Oke, itu tadi kuku. Sekarang kita beralih ke kelenjar-kelenjar yang ada di kulit. Jadi kalau materi kita cukup banyak ya, walaupun hanya kulit ya kan, ternyata banyak item-item yang harus kita pelajari di dalamnya ya. Nah, sekarang kita ngeliat kelenjar ya. Kelenjar yang ada di kulit, salah satunya yang pertama adalah kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea nanti dia akan mensekresi komponen yang kompleks yang isinya adalah jaringan lemak yang disebut sebagai sebum. Ini sebum ini berupa semacam minyak ya atau lemak yang nanti dia akan masuk ke dalam ductus pendek yang openingnya itu atau muaranya ke dalam folikel rambut, dan proses sekresinya ini melalui proses sekresi holokrin ya. Jadi ingat dulu kelenjar eksokrin itu ada 3 ya kan, kelenjar mesokrin, holokrin, dan apokrin. Nah, untuk yang sebasea ini dia sekresinya secara holokrin. Kalau secara holokrin berarti nanti ini ada gambar folikel rambut, kemudian ini ada kelenjar sebasea di sekitarnya. Nanti sel-sel di dalam kelenjar sebasea ini akan lepas. Nah, lepasnya dari kelenjar ini dia akan masuk ke dalam ductus. Ductusnya pendek aja ya, langsung menuju ke folikel rambut. Nah, sel-selnya ini berisi apa? Sel-selnya berisi yang ini tadi, sebum. Jadi ketika dia disekresikan, sebumnya akan keluar bersamaan dengan lepasnya sel pada kelenjar sebasea. Nah, ini perbesaran dari kelenjar sebasea. Kita nampak di bawah mikroskop kelenjar sebasea itu tampak dia lebih terang ya, tampak lebih terang. Kemudian dia bergerombol ya atau berkelompok membentuk kumpulan dari kelenjar sebasea. Oke, berikutnya adalah kelenjar keringat. Ya, nah, kelenjar keringat itu adalah derivat dari dermis yang nantinya dia akan memiliki ductus atau muara ke permukaan dari kulit, dan juga ada yang dia bermuara ke dalam folikel rambut. Ya, sekresinya adalah berupa cairan. Nah, kelenjar keringat ini ada 2 jenis. Yang pertama kelenjar keringat ekrin, yang kedua adalah kelenjar keringat apokrin. Nah, ini gambarnya untuk kelenjar keringat ekrin. Kelenjar keringat ekrin berperan dalam proses termoregulasi yang mana dia akan memproduksi sejumlah cairan yang merupakan hasil evaporasi pada permukaan tubuh kita. Nah, jadi kalau misalnya kita suhu tubuhnya meningkat ya kan, maka untuk menetralkan atau menurunkan kembali suhu tubuh tersebut, maka kelebihan cairan harus dikeluarkan gitu ya. Nah, maka dengan adanya keluarnya cairan tersebut, suhu tubuh akan menurun. Nah, itu. Nah, sebagian besar dari kelenjar keringat yang ada di tubuh kita adalah kelenjar ekrin. Kemudian yang kedua, kelenjar apokrin. Nah, kelenjar apokrin ini adalah kelenjar modifikasi dari kelenjar keringat. Ya, dia terletak hanya di regio-regio tertentu di tubuh kita. Contohnya di aksila, kemudian di areola. Aksila itu di ketiak ya. Kemudian areola itu di sekitar puting susu. Kemudian juga ditemui di daerah perineum. Ya, perineum itu di di antara
di antara kelamin dengan anus ya. Nah, itu namanya daerah perineum atau daerah perineal. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, jadi memang agak berbeda dengan gambaran yang kelenjar keringat biasa, dan kelenjar ini bukan berperan untuk termoregulasi, melainkan dia akan mensekresi protein yang mengandung feromon. Sekresi dari kelenjar ini menimbulkan aroma, ya kan, menimbulkan aroma atau feromon-feromon tertentu yang menjadi karakteristik pada seseorang. Jadi misalnya bau badan seseorang ya kan itu berbeda-beda ya. Nah, jadi yang membuat itu berbeda itu adalah hasil dari sekresi kelenjar apokrin berikut. Nah, ini adalah gambaran struktur internal dari kelenjar ekrin. Jadi ini tadi ya sama seperti gambar sebelumnya. Nah, ada struktur kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan sejarah eksositosis untuk cairan keringat ya. Nah, ini adalah strukturnya di bawah mikroskop elektron. Nah, ternyata kelenjar ekrin ini tersusun atas beberapa sel ya. Yang pertama adalah sel dark, yang kedua adalah sel clear, yang ketiga adalah sel myoepitel. Nah, sel dark disebut juga dia sebagai irregular pyramid cell atau sel mukoid, yang mana sel berikut akan mensekresi granul-granul berwarna eosinofilik atau granul yang berwarna kemerahan. Nah, granul tersebut dia mengandung bahan-bahan yang bersifat bakterisidal atau mematikan bakteri atau menghambat pertumbuhan dari bakteri, sehingga keringat ini ternyata juga berperan pada sistem imun. Jadi kalau ada bakteri di luar permukaan kulit, ya kan, terkena cairan keringat, dia bisa terhambat nih perkembangannya. Ya. Nah, pada gambar ini kita lihat dia sebagai sel-sel yang berlabel D. Ya, sel-sel yang berlabel D. Jadi yang bintik-bintik hitam ini ya, bintik-bintik hitam ini adalah sel D. Kemudian yang kedua sel clear ya, sel clear atau sel yang berwarna dia lebih transparan atau lebih clear, lebih jelas ya di bawah mikroskop elektron. Nah, ya yang bulat-bulat ini. Ya. Nah, sel ini fungsinya adalah untuk mentransfer cairan ya, atau memindahkan cairan dari rongga intersisial atau rongga di antar sel ke dalam kapiler dari dermis. Ya, jadi kan di dalam pembuluh darah ada dermis. Nah, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam lumen, ya kan? Kemudian nanti dialirkan melalui kanalikuli interselular. Nah, ini yang L ini. Ya, ini kanalikuli interselularnya, ini adalah lumennya. Nah, nanti sehingga cairan tersebut bisa disekresikan atau dikeluarkan berupa keringat. Kemudian yang ketiga ada sel myoepitel. Sel myoepitel pada gambar ini kita lihat ini ya, yang labelnya M. Sel myoepitel adalah sel yang mengandung filamen-filamen aktin dan miosin, sehingga sel ini mampu untuk menimbulkan kontraksi. Kalau sel tersebut berkontraksi, maka isi dari sel pada kelenjar ekrin itu bisa dikeluarkan. Jadi dia lebih kepada mengeluarkan isi dari sel ya, atau untuk kontraksi. Sekian video pembelajaran histologi kulit dan jaringan penunjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.